ungkap ya 10 itu mulai dari penguasaan harian gadget macam-macam itu sudah saya berikan di PPT yang bisa di-join itu. Kemudian responnya yang paling bagus itu dari 20 MJ itu yang jawab itu hanya 7. Saya tidak mau mengatakan mereka tidak respon. Saya yakin karena kesibukan mereka di dalam ini, jadi hanya 7 itu yang valid. Dan anehnya dari sebarannya itu hampir pasti mereka itu semuanya sangat mendukung ya, sangat mendukung di dalam itu istilahnya di dalam transformasi digital ini kan. Kalau tidak salah saya sudah membuatnya di apa ini ya, diskusi digital itu ya, di PPT-nya kan sudah ada itu. Kemudian yang pertama itu pengenalan teknologi informasi digital, pengguna teknologi digital dan seterusnya, sampai dengan yang ke-10 itu langkah konkret nyata selaku Majelis Jemaat GKI Gerobogan. Nah, dari hasil angket yang saya berikan menggunakan Google itu ada sesuatu yang menarik, yaitu responnya ya. Ini di respon itu cukup bagus. Ini saya langsung saja diankan ya, saya bacakan aja karena share screen-nya tidak mungkin. 70% ini ya, nomor 1 pengenalan teknologi informasi digital itu mereka yang menjawab saya familiar menggunakan teknologi digital itu 70%. 30% saya pernah. Nah, yang kedua, teknologi digital yang digunakan hampir 90% itu dia mampu menggunakan HP, gadget, Android. 80% notebook, laptop, komputer sudah biasa. Kemudian peralatan kantor, dunia kerja, industri 20%. Digital kantor 4%, peralatan multimedia generasi terakhir 1%. Nah, ini kan luar biasa untuk ini. Media yang dikuasai 90%, MS PowerPoint 70%, software. Terus berbagai semangat mengembangkan digital sangat perlu itu ada di angka bagus 80%. Berarti ini apa namanya, persebarannya juga masih banyak yang, tapi nyejor Pak sayang ya. Ya itu makanya kan, wah ini respondennya artinya kurang dari ya lebih dari 30%, di 33% lah. Iya. Ya enggak apa-apa sih. Tapi mungkin yang bisa kita pelajari dari sharing ini adalah juga, bagaimana memanfaatkan fitur digital untuk mendapatkan dengan cepat ya pemikiran orang lain gitu, dan memulainya dengan bertanya terlebih dahulu. Menurut saya itu langkah yang sudah tepat sih Pak gitu. Oke. Iya, itu aja begitu. Yang lain makasih Pak Widodo. Sama-sama. Mantap. Kita lanjut ke kelompok 3 ya, silakan. Nah. Ya, kelompok 3 tadi waktu saya masuk itu diskusi yang cukup seru itu adalah ini tentang Mentimeter. Nah, tapi juga ini kapan pakai Mentimeter, kapan pakai Google Forms. Nah, silakan mungkin Bu Woro mungkin ya yang ini mau menyampaikan sharingnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin setelah Pak Iwan tadi keluar, diskusi kami memang jadi lebih meluas, Pak. Jadi ada rekan-rekan, contohnya Pak Sugiharto, Pak Rosihan, dengan Pak Danang dan Dana itu juga bisa menggali jadi perbedaan itu. Kalau saya memang ya bersyukur karena dengan Mentimeter ini saya lakukan melalui kelas persekutuan doa ibu-ibu, dan rupanya
menarik, ibu-ibu bukan GK Kebayoran Baru, tapi saya melayani ibu-ibu yang suaminya di Chevron, jadi mereka ada di Pekanbaru begitu, dan mereka baru semua nih pengalaman pertama, jadi mereka senang dan mereka akan melakukan lagi. Terus malamnya kelas katekisasi tentang dosa gitu. Nah, mereka tentunya banyak anak muda yang sudah sangat akrab dengan penggunaan Mentimeter, tetapi yang mereka senang adalah ya setiap orang, siapapun pasti berdosa, tetapi mereka bisa mengungkapkan itu dengan jujur tanpa nama. Jadi ya, jadi menurut saya mereka ya bisa terbuka ya. Itu pakai Menti Bu atau pakai Slido? Pakai Menti. Pakai Menti dulu, bertahap ya, Kak Sem. Terus saya juga belajar dengan Bu Siska. Nah, Bu Siska ini kan kami di satu bidang, Kespel. Bu Siska sudah, mungkin silakan setelah saya, Bu Siska, Google Form. Yang tadi menarik juga, yang tadi di awal ya, yang kita dengar dari kelompok 1, dari pengguna menjadi pembuat. Nah, itu juga dilakukan oleh Bu Siska. Mungkin cukup kalau saya sampai di situ ya Pak Iwan ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Rosihan atau Pak Iwan, silakan. Atau Bu Siska. Ya. Mungkin saya jawab sedikit ya, kapan kita menggunakan Menti sama Google Form. Menti itu kan kekuatannya adalah visualisasi data ya Bapak Ibu ya. Dan juga immediately, jadi langsung. Jadi kalau Bapak Ibu memang butuh sesuatu yang datanya harus dipresentasikan secara langsung dan dengan visual yang menarik ya pakailah Menti. Nah, tapi kalau Google Form ya datanya harus diolah dulu baru visualisasi yang menarik. Walaupun dia udah ngeluarin chart ya, tapi chartnya biasa aja gitu. Tapi kelebihan dari Google Form adalah kita bisa sekaligus tanya banyak hal dan juga kita bisa bikin pertanyaan cabang Bapak Ibu. Misalnya apakah kamu berdosa? Bila ya, lanjutnya pertanyaan selanjutnya bila tidak, jawab pertanyaan berikutnya gitu. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ada conditioning questions lah istilahnya gitu ya. Kalau jawabnya ini maka keluarnya pertanyaan ini, kalau ini jawabannya ini. Nah, itu singkat aja tentang hal perbedaan antara Mentimeter sama itu. Oke, lanjut Pak Iwan gimana? Ada lagi yang menarik Pak Iwan? Mungkin dari kelompok lainnya atau kelompok yang sama boleh? Kelompok 3 ada yang mau disiapkan enggak? Ini saya ini. Nanya dulu. Atau tadi ada ini ya. Diskusi lanjutannya Bu Woro ada yang menarik nggak kira-kira? Saya tadi soalnya langsung. Iya. Pak Rosihan mungkin silakan Pak Rosihan. Apa ini? Ya, dari saya adalah karena waktunya pendek ya, karena seminggu. Jadi yang paling cepat saya lakukan adalah bagaimana untuk supaya majelis jemaat itu bisa memanfaatkan Google Suite atau Google Workspace. Nah, step pertama adalah tentunya gimana supaya organisasi kita itu dikategorikan sebagai non-profit. Jadi saya belajar dari Pak Arif dari GKI Adi Sucipto, prosesnya gimana dan apa saja yang dibutuhkan. Nah itu yang dibutuhkan sebenarnya sederhana aja, jadi SK dibutuhkan gereja, itu rupanya cukup itu untuk supaya kita bisa menjadi non-profit itu memang ada batasannya, tapi paling enggak kita bisa mulai dari situlah. Nah, keuntungan daripada Google Suite ini bagi majelis adalah sebetulnya kolaborasi. Jadi kita melihat bahwa di masa depan itu gimana semua sudah digitize, yang penting kolaborasi di dalam kita bekerja. Nah, kolaborasi itu apa saja? Misalnya apa-apa yang dibuat oleh para anggota majelis itu bisa langsung di-share, bisa langsung responi, bisa langsung dikomentari dan seterusnya ya, sehingga bisa membuahkan hasil barangkali yang lebih baik gitu. Di samping hal-hal yang trivial seperti mail, seperti pembuatan presentasi, meeting online dan seterusnya ya. Jadi
penekanannya di sini lebih ke bagaimana kita mendapatkan sertifikasi itu dan juga untuk kolaborasi nantinya. Itu Pak Sam. Mantap, terima kasih Pak. Nah, ini juga mungkin bisa menarik ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita punya yang sudah gereja-gereja yang sudah melalui prosesnya, lalu mungkin dengan ada dokumentasinya lah ya, ada catatannya misalnya ya, mungkin bisa ditaruh di Google Slide yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain tidak perlu gangguin kita gitu ya, nanya gimana caranya, lihat aja dulu catatannya ada di Google Slide kita, misalnya begitu ya, pengalaman-pengalamannya apa yang dibutuhkan. Nah, itu bisa juga bentuk suatu kontribusi melalui digital untuk berbagi pengalaman dalam apply si Google Suite for Non-Profit Organization ini gitu. Atau cara lainnya lah, bisa apapun itu. Terima kasih. Pak Iwan, kelompok berikutnya mungkin ada? Kelompok 4 tadi membahas tentang ini, penggunaan Google Calendar. Wah, nah, boleh. Mungkin Pak Tio mungkin boleh sharing, Pak Tio, tadi diskusinya. Ya, halo, selamat pagi semua. Pagi. Ya, jadi kita tadi sharing mengenai penggunaan Google Calendar untuk kegiatan bersama begitu ya. Jadi lintas badan pelayanan supaya orang bisa tahu hari apa ada acara apa di gereja gitu ya, atau di apa namanya komunitas gereja, bukan di gedung gerejanya gitu ya. Lalu memang yang kita udah coba itu sih tanya-tanya ke pengurus-pengurus komisi wilayah gitu ya, kalian ada kegiatan rutin apa sih supaya kita bisa pasang di Google Calendar dan juga kita bisa atur recurrence-nya gitu ya, pengulangannya, berulangnya setiap minggu, setiap bulan. Misalnya kalau kami di Sarpras misalnya ada rapatnya bukan setiap tanggal 25 gitu ya, seperti gajian, bukan. Tapi setiap Kamis keempat begitu. Itu bisa juga dilakukan. Nah, memang masalahnya perlu input satu-satu lagi terus ya. Ya, kan gue rajin. Abis nggak tahu cara yang lain sih. Kalau misalnya bisa diurutin langsung dijebret ekspor gitu mungkin lebih enak, cuman belum tahu lah. Lalu memang kendalanya itu sih, kepengennya yang ngisi itu adalah orang-orang yang tertentu gitu ya, misalnya para ketua komisi atau sekretaris gitu ya, mereka bisa melakukan pengisian. Nah, sejauh ini belum tahu, tapi tadi Pak Iwan buka kartu karena dia buka workspace-nya, Google Workspace-nya, dan di situ ternyata Google Calendar itu banyak sekali fiturnya gitu ya, termasuk ngeset siapa yang boleh ngedit, siapa yang hanya bisa lihat, dan seterusnya. Termasuk juga saya bertanya kalau misalnya kita mau booking ruangan gitu ya, ruangan A, B, C atau account Zoom 1, 2, 3 dan seterusnya, bagaimana kalau kita menggunakan kalender, karena kita biar bisa tahu nih itu pada tanggal itu, jam itu apakah sudah dipakai atau belum gitu kan. Nah, saya tadi bertanya apakah bisa dimasukkan begitu gitu. Ternyata bukan hanya satu kalender yang bisa dibuat, tapi bisa sub kalender juga begitu. Nah, ini menarik sih. Jadinya kalau Zoom account 1 punya kalender sendiri misalnya gitu. Zoom account 2 punya kalender sendiri. Ruang konsistori punya kalender sendiri dan seterusnya. Nah, kemudian dari masing-masing sub kalender itu bisa juga ditampilkan di kalender utamanya begitu. Nah, itu yang menarik. Mantap. Berarti nanti ya tentang penggunaan kalender ya, kemarin ini dari minggu lalu ya, udah kita bahas ya gitu. Iya, betul. Oke, mantap. Terus ini ada satu kendala sih. Bagaimana untuk mengajak orang-orang supaya, kan misalnya gini ya, kita misalnya mau komit dengan menggunakan Google Workspace ya. Bagaimana untuk yang masih menggunakan yang lain gitu loh, atau alamat email pribadi gitu ya, apakah alamat email perusahaan atau alamat email Yahoo gitu. Nah, memang ada keterbatasan di yang nggak bisa kemudian mereka misalnya menjadi editornya misalnya gitu kan, nggak bisa gitu. Itu sih kendalanya masih di situ. Thank you. Ya, mantap. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi Bapak Ibu tadi masalahnya jelas ya, masalahnya adalah salah satunya booking ruangan suka tabrakan gitu ya.
Lalu tadi solusi digitalnya adalah dengan penggunaan kalender, subkalender dimasukkan ke main kalender. Nah, ini kalau teknis-teknisnya nanti kita mungkin bisa aja bikin khusus kelas untuk itu aja, ya, supaya kita fokus, kita latihan, kita coba, lalu semua orang boleh coba implementasi, ya. Oke, selanjutnya Pak Iwan ada lagi? Udah semua. Udah, oke. Sip. Ini tadi udah mengcover kelompok 1 sampai 4 ya, betul ya? Ya. Sudah ya. Oke, kelompok 5 tadi saya ikut hanya sempat di kelompok 5 karena seru. Dari Pak Kris mungkin boleh sharing, Pak Kris dari GKI Pasi Gunung, betul ya? Masih ada nggak? Ya, Pak, boleh Pak di-share sedikit yang tentang apa OneDrive tadi ya. Nah, ini belum pernah kita bahas nih kayaknya di kemarin-kemarin juga. Silakan, Pak. Salam semuanya. Saya Kris dari Suaranya kecil, Pak. Sekarang udah kedengaran belum? Nah, udah. Ya. Mungkin boleh di-share yang slide-nya yang diri itu, Mas Derata atau Mas. Oke. Jadi di kami sendiri sih kemarin di Jamboard dituliskan bahwa kan sudah bikin project apa nih dalam waktu seminggu gitu kan. Ya udah kita share soal pemakaian OneDrive untuk yang slide nomor 5, backup file gereja. Nah, awal mulanya itu ini baru kami terapkan itu sekitar bulan Februari atau Maret kemarin. Kalau suara saya kurang jelas, nanti ini aja ya, Mas Kasem ya, tolong diingatkan. Siap. Nah, itu kenapa pakai OneDrive? Nah, waktu itu awalnya semua data gereja itu hanya disimpan di hard disk gereja gitu kan. Nah, itu ada kekhawatiran bahwa takutnya, karena memang pernah kejadian sih, si hard disk gereja itu tiba-tiba korup. Nah, itu datanya kan susah juga diselamatin gitu kan. Nah, akhirnya kenapa kita tidak pakai solusi online atau cloud storage gitu. Karena kalau menurut saya ketika kita berbicara soal digital transformasi, terus berbicara juga soal digital collaboration gitu kan, itu online atau cloud storage itu menurut saya sih itu adalah urat nadi atau tulang punggungnya dari si digital kolaborasi ini gitu. Karena semuanya serba ada di negeri di awan gitu kan istilahnya kan. Jadi itu sangat penting sekali gitu. Nah, akhirnya kita coba pakai apa nih solusinya. Nah, kebetulan di GKI Pasi Gunung itu kita bicara soal ekosistemnya dulu. Nah, terus ternyata pakainya Windows gitu kan di situ. Terus akhirnya dipilihlah si OneDrive ini, karena OneDrive ini sendiri ini yang pertama ya, OneDrive ini sendiri udah natif di pintu sendiri gitu. Ya, suaranya boleh didekatan lagi, Pak. Mulai hilang. Hilang ya. Soalnya ada cek udah ya. Ya. Tapi kan suaranya keluar ini. Suaranya jadinya agak pelan. Saya ulangin lagi, OneDrive ini udah native di dalam Windows gitu kan. Jadinya memang udah bawaannya Windows gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu kebetulan di kantor gereja sudah terbiasa menggunakan aplikasi Office. Nah, aplikasi Office itu mereka sudah biasa pakai Word atau Excel. Terus kalau kita beralih geser ke pakai Open Office ataupun Google Docs ataupun yang lainnya, agak kesulitan untuk membelajarnya lagi ataupun akhirnya membongkar lagi dokumen-dokumen yang lama untuk penyesuaian ke situ gitu. Akhirnya ya udah sekalian aja lah kita membeli license Office 365 Family gitu kan. Office 365 Family ini itu per tahunnya 1,2 itu untuk 6 user, dan per user akan mendapatkan storage 1 tera. Jadi total ada 6 tera gitu. Jadi kita ya udahlah sekalian aja daripada pakai Office-nya bajakan, terus dan juga udah langsung bisa dapat storage online 1 tera, kenapa enggak gitu kan. Kalau 1,2
di breakdown per bulan jadi 100.000. Nah, dibagi lagi 6 user, berarti per usernya itu kurang lebih sekitar 17.000 gitu kan per bulan gitu kan. Dan itu sudah dapat storage 6 tera totalnya gitu kan. Karena nggak cuma dokumen doang, karena kan ada juga video itu sangat makan tempat pasti gitu kan. Terus juga kemarin itu ada satu kejadian baru 3 hari yang lalu, itu satu komputer itu tiba-tiba terkena ransomware. Jadi semua dokumen yang berubah jadi .phd di-encrypt gitu. Ransomware itu biasanya dia menginfeksi, terus dia akan minta tebusan untuk mendekripkan lagi. Jadi untuk balikin dokumennya gitu. Kita minta tebusan bayar segini untuk balikin dokumennya. Nah, begitu kita masuk ke OneDrive, nah OneDrive langsung tahu, ini sepertinya dokumennya ada masalah nih, kena virus atau apa ini. Kita bisa kembalikan ke posisi 1 hari sebelumnya gitu. Dan itu kita ikuti itu prosesnya. Benar bisa pulih semuanya dokumennya itu dalam posisi 1 hari ya, seenggaknya 90% kita bisa kembali lah, nggak 100% loss data kita kena si virus tadi kan. Itu sih kelebihan kita memakai online cloud storage gitu. Dan memilih OneDrive ya karena sekalian pengen Office-nya original, dan juga dengan 16.000 per bulan per user kita dapat storage 1 tera. Mantap. Terima kasih Pak Kris untuk sharingnya. Nah, ini menambah pengetahuan lagi ya Bapak Ibu ya tentang OneDrive ya. Kalau kemarin kita selalu nyebutnya adalah Google Drive gitu ya Pak Kris ya. Nah, sekarang ini ada perspektif lain. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Lagi-lagi saya mau ingatkan, tergantung sekali dari kondisi dan masalah yang ingin di-solve gitu ya. Kalau tadi kan saya coba highlight ya yang Pak Kris tadi sharingkan. Assessment-nya atau pengukurannya adalah bagaimana caranya supaya perubahan digitalnya ini tidak terlalu painful ya, dalam arti supaya orang tidak terlalu banyak belajar hal yang baru. Salah satunya adalah ya udah kalau biasanya pakai Microsoft Word ya udah berarti pakai aja Microsoft Word, tetapi gimana caranya tetap bisa kolaborasi gitu ya Pak Kris ya. Tools-nya sama, tetapi tetap bisa kolaborasi. Solusinya ternyata adalah OneDrive dengan beli license yang license Office yang original ya Pak ya. Yang ingat Bapak Ibu, bajakan itu dosa. Ya. Jadi tolong ini semuanya diingat-ingat ya. Dan tadi Pak Kris sudah kasih solusinya, mungkin bisa pakai family package lah ibaratnya gitu ya. Ada dihitungin lagi Pak Kris ya. Berapa 17.000 tadi ya kalau nggak salah per bulan gitu per user. Oke, terima kasih. Nah, kelompok 6 terus terang saya tadi tidak sempat visit ya. Boleh dari kelompok 6 ada yang mau share? Kelompok 6. Drata tadi visit ke kelompok berapa, Drat? Akhirnya kelompok 8 aja, karena digabung ke, ada 2 kelompok yang digabung kan? Iya. 8, kelompok 10 kita gabung. Ya, kelompok 6 dan 7, silakan ada yang mau share. Kelompok 6 yang share orangnya izin tadi. Ya. Oke. 2 orang, Pak. Kelompok 7 dulu mungkin. Kelompok 7 ada. Oke, Drat, boleh kelompok 8 dulu, Drat. Oke, kelompok 8, silakan nih kalau di slide-nya menarik. Mungkin Pak Adit boleh cerita dari GKI Maleo Raya. Ini udah banyak nih, Canva, Google Calendar, Discord. Wah, mungkin boleh sharing. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi, intinya sih saya juga ingin menghapus kalau anak muda tuh udah ngerti dan paham. Sebenarnya banyak yang baru saya coba juga. Jadi kalau untuk yang pertama itu sebenarnya karena waktunya cukup sempit ya, hanya seminggu untuk di-explore gitu. Jadi saya coba dulu buat diri saya pribadi. Nanti kalau ternyata saya kira-kira sudah agak lumayan paham, nah baru saya mungkin akan coba ke majelis atau ke jemaat ya. Jadi yang pertama itu saya coba untuk Canva. Canva ini ternyata sangat membantu, temanya juga banyak. Terus saya coba beberapa aplikasi untuk membuat poster atau spanduk yang lain itu ternyata banyak yang kena watermark gitu ya, atau berbayar gitu. Di Canva itu
sampai saat ini saya masih dapat gratis ya, dan tidak ada mengalami masalah. Ini aplikasi yang sangat populer juga lah, nomor 1 gitu. Jadi saya coba buat untuk poster makrab remaja kemarin, coba-coba oke lah, akhirnya saya coba tanya pendapat. Ada salah satu teman di remaja juga, mereka juga mau coba pakai nanti di depannya. Nah, kalau untuk Google Calendar ini kebetulan saya ngeset waktu saya pribadi ya, kalau untuk kayak jadwal pelayanan segala macam. Nah, cuman saya pengennya sih bisa kolaborasi di seluruh majelis jemaat gitu ya, jadi mereka bisa melihat semua. Nah, ini yang belum saya lebih dalam lagi eksplornya, mudah-mudahan bisa, karena sangat membantu untuk seluruh majelis jemaat, pendeta, dan jadwal semuanya terangkum di situ ya. Terus yang terakhir itu saya coba Discord, ini kebetulan sama istri saya, jadi lebih enak sih ya kalau dibanding kita ada kendala di HP gitu yang biasa digunakan di Empat nih, multimedia. Kalau ada kendala kita bisa pakai ini, ngobrol tanpa harus sama satu lagi coba Google Form sih. Google Form ini untuk kita ada ibadah pemberkatan nikah, kebetulan satu kita mau ada survei ke pengunjung dibatasi 40 orang, nah kita menggunakan Google Form ini. Kebetulan sendiri yang membuat Google Form-nya dan sudah diberi oleh tim prokes, jadi kita akan share ini ke para undangan. Nah, ini sebenarnya baru pertama kali juga untuk membuat gitu, cuman ngisi-ngisi aja setiap minggunya gitu, buatnya gimana, ternyata setelah dicoba ya bisa juga. Intinya sih kita harus banyak mencoba ya, harus berani mencoba gitu ya, salah tuh nggak apa-apa gitu, daripada nggak ada sama sekali. Intinya itu kata Mas. Wow, mantap, terima kasih Pak Aditya sudah berani mencoba dan menginspirasi kita. Jadi menurut saya ada baiknya gitu ya, kita tidak langsung ke training teknikal ya Bapak Ibu ya, tetapi kita memang membiarkan Bapak Ibu untuk mencoba dulu sendiri, supaya mentalitinya kan kemarin yang harus dibangun adalah mindset-nya juga ya. Karena kalau udah kita sendiri membuktikan, oh iya ya saya bisa, orang lain juga bisa ya, apalagi kalau ditambahin training teknikal nantinya. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah sharing. Saya harus lanjut ya karena waktu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami juga mendengar dari feedback form yang sudah diisi kemarin ya. Kalau Bapak Ibu juga berekspektasi ada training-training teknikal gitu ya untuk kelanjutannya. Nah, ini kita akan mencoba untuk mewujudkan. Saya tidak berani menjanjikan dulu gitu ya. Nanti ini udah urusannya GKI Sipil, tetapi setidaknya kita akan melakukan yang namanya training need analysis ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih sebetulnya training teknikal yang dibutuhkan? Kalau kemarin kan sama hari ini adalah lebih kepada cara berpikir, pemahaman dan seterusnya. Ya, training need analysis. Nah, boleh dibuka lagi catatannya sekarang. Stepnya ini tidak serta-merta hanya mengumpulkan saya mau belajar A, mau belajar B, tidak. Karena satu, kita punya keterbatasan resources, ya. Jadi kita harus memilih mana training yang mau kita dahulukan di gereja kita atau untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, step pertama adalah untuk training need analysis. Saya bolak-balik juga udah bilang dari kemarin gitu ya, kita harus clear dengan masalah yang mau kita solve, masalah yang mau kita selesaikan, situasi yang mau kita perbaiki, harus clear dulu. Lalu tidak semua masalah, saya ingat ya, tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan digital, Bapak Ibu. Ya, kalau memang masalah yang ada tidak ada hubungannya dengan penggunaan digital, ya berarti dalam konteks ini tolong diparkir dulu. Ya, misalkan, iya nih ada masalah jemaat saya berantem terus gitu ya. Nah, ini kan susah kalau saya ngebayanginnya gimana digital bisa membantu ya Bapak Ibu, betul ya? Jadi jangan terlalu dipaksakan atau mengada-ngada gitu ya. Yang ada solusi digitalnya saja dalam konteks ini yang kita jadikan, yang kita angkat. Jadi apa solusi digitalnya? Kalau masalahnya adalah A, solusi digitalnya apa? Kalau sudah ada solusi digitalnya atau kita kepikiran ingin mencoba A, ingin mencoba B, baru pelatihan teknikal apa yang dibutuhkan.
Clear ya? Jadi jangan lompat. Biasanya kita kalau bilang butuh training apa, kayaknya saya butuh ini deh. Tapi kenapa kalau saya balik nggak bisa menjawab masalah apa yang ingin diperbaiki? Oke, jadi penting sekali dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya ingin kita betul-betul memahami cara untuk mengidentifikasi masalah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya dengan cepat ya, coba saya mau Bapak Ibu untuk tulis di chat ya, tulis di chat Zoom. Ini masalah atau bukan? Terkait dengan digital ya. Ini masalah atau bukan? Tidak punya database jemaat yang terintegrasi. Coba tulis di chat, menurut Bapak Ibu ini masalah atau bukan? Saya mau lihat chatnya. Ada yang bilang masalah, ada yang bilang masalah, semua masalah, 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 masalah. Masalah di gereja kami. Oke, Bapak Ibu, bisa jadi masalah kalau kita sudah berada di. Oke. Bagi saya ini bukan masalah, Bapak Ibu. Wah, kaget ya. Tidak punya database jemaat yang terintegrasi, itu bukan masalah. Tapi kalau misalkan kita sulit untuk menghubungi jemaat, itu masalah bukan? Masalah. Tidak punya database jemaat yang terintegrasi, itu sebetulnya adalah sudah bentuk solusi. Tetapi kalau ditanya kenapa harus punya database jemaat yang terintegrasi, harusnya jawabannya adalah masalah. Kan kalau saya balik ya, saya balik. Oh, saya tidak punya database jemaat yang terintegrasi gitu. Saya baliknya, misalnya ada orang yang ngomong begini, saya ingin punya database jemaat yang terintegrasi. Saya tanya, kenapa? Karena saya nggak punya. Nah, itu menjawab pertanyaan nggak? Enggak. Enggak. Ya, harusnya pertanyaan tersebut dijawabnya oleh apa? Masalahnya, atau istilah kerennya problem statement-nya. Jadi kalau saya ada gereja yang bilang, kami ingin punya database jemaat yang terintegrasi. Kalau saya tanya, kenapa? Harusnya jawabannya adalah seperti ini misalnya. Satu, karena kami sulit menghubungi jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir. Kedua, karena kami pernah mengalami masalah di mana karyawan gerejanya resign, database-nya kebawa sama dia. Paham ya Bapak Ibu ya maksudnya? Iya, iya. Jadi hati-hati dengan mencampurkan solusi dengan masalah. Makanya kan ada yang bilang, Pak, nanti kalau saya kasih proposal nggak disetujui karena gini-gini. Nah, berarti kalau nggak disetujui bagi saya adalah nggak sepenuhnya salah yang tidak menyetujui. Mungkin karena kita tidak sanggup atau belum bisa untuk mengemukakan masalahnya apa yang sebenarnya. Oke? Kayak tadi Pak Kris dari GKI Pasi Gunung. Clear, masalahnya adalah kita pernah kena korup hard disk kita, betul ya? Hard disk kita isinya dokumen pernah kena korup. Korup itu artinya hard disknya rusak lah ini gitu ya. Ini jadinya ini. Lalu jelas, ada yang bocor. Oke, lalu jelas solusinya apa gitu? Pakailah apa tadi namanya OneDrive ya kalau nggak ya, OneDrive. Pakailah OneDrive. Jadi bukan ujuk-ujuk bilangnya adalah gini, masalahnya apa? Masalahnya kita nggak punya cloud. Bukan itu bukan masalah. Kita nggak punya dokumen yang di cloud, itu bukan masalah. Oke, biar makin paham. Yuk Bapak Ibu lagi tulis chat. Butuh waktu lama untuk mencari dokumen, masalah atau bukan? Butuh waktu lama untuk mencari dokumen, masalah atau bukan? Wah, jangan jadi takut nih Bapak Ibu, ini banyak jebakannya. Nggak apa-apa, ayo. Langsung aja tulis di chat. Nah, masalah bukan, ada yang masalah, ada masalah. Ya. Nggak masalah kalau nggak buru-buru. Betul. Nggak masalah kalau nggak perlu buru-buru ya, kata Bang Tio begitu. Betul sekali. Bukan mengapa. Kenapa nih ya? Nah, masalah di saat wah, saya suka sekali nih. Jawabannya udah makin tajam Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Betul. Bisa jadi masalah kalau ini dokumen-dokumen yang sering dibutuhkan urgent gitu ya. Misalkan ada jemaat kita yang kedukaan. Misalnya ya, saya nggak tahu, ini saya ngarang aja. Lalu kan kalau kedukaan kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya, kapan nih kita nggak bisa siapin. Lalu butuh dokumen yang urgent. Ya,
Bisa jadi masalah, bisa jadi enggak kalau misalkan ya ini dokumen yang tidak perlu buru-buru gitu. Oke, terima kasih untuk semakin tajam nih. Oke, kuis lagi ya Bapak Ibu, kuis lagi. Yang ketiga, kurang orang untuk produksi ibadah online, masalah atau bukan? Atau ini bisa nggak jadi masalah dalam konteks digital transformation? Silakan. Masalah atau bukan kurang orang untuk produksi ibadah online dalam konteks digital transformation? Tidak masalah, kan bisa dikerjakan tempat masing-masing. Ya, masalah. Bukan. Masalah kalau ibadahnya hanya bisa online. Wah, menarik. Jawabannya sangat kritis. Betul. Ya, bisa jadi masalah. Kalau masih kurang nggak apa-apa, kalau nggak ada baru jadi masalah, betul. Ya, bisa di outsource. Nah, menarik. Bukannya bisa di outsource, bukan karena bisa di outsource ya. Menarik. Bisa di outsource itu adalah solusinya, ya kan, betul ya. Berarti kalau kita kurang orang itu adalah masalahnya, ya kan. Jadi itu jadi masalah, itu problem statement ya, itu problem statementnya. Kita kurang orang untuk produksi ibadah online. Solusinya apa? Outsource. Cara outsource-nya gimana? Bisa menggunakan digital nggak? Misalkan bisa pakai freelancer.com misalnya, atau 1000lancer.com misalnya. Butuh pelatihan teknikal nggak untuk pakai 1000lancer.com? Perlu. Saya mau tahu cara pakai 1000lancer.com. Jadilah training need analysis. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu kerangka berpikirnya. Kita kurang orang, solusinya adalah bisa di outsource dengan menggunakan tools digital seperti 1000lancer. Pelatihan teknikalnya adalah cara menggunakan 1000lancer.com atau tools-tools serupa lainnya. Oke, lanjut. Sulit sekali diminta untuk mengundang rapat dengan Google Calendar. Masalah bukan? Problem statement atau bukan? Tepatnya begitu ya. Ini suatu problem statement yang benar atau tidak? Sulit sekali diminta untuk mengundang rapat dengan Google Calendar. Iya. Ya, ini betul. Ini problem bisa jadi problem statement, bisa jadi bukan, Bapak Ibu. Pertanyaannya kita harus mundur sejenak nih dari sini. Kita tanya kenapa harus pakai Google Calendar? Itu dulu yang harus kita informasikan, yang harus kita tulis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa ada permasalahan ini, bagi saya harus cari dulu masalah yang sebelumnya, yaitu kenapa harus pakai Google Calendar. Misalkan tadi yang sudah di-share sama Bang Tio gitu ya, dibilang bahwa kalau kita nggak pakai, masalahnya adalah sering, ini jadi yang kelima, saya sekalian aja deh yang kelima. Ya, penggunaan ruangan sering tabrakan. Ya, ini udah jelas masalah gitu ya. Ini masalah, ini problem statement. Solusi digitalnya adalah salah satunya menggunakan Google Calendar. Berarti pelatihan teknikalnya apa? Ya Google Calendar. Google Calendar untuk apa? Kan Google Calendar tadi udah disebutkan banyak sekali fiturnya. Ternyata Google Calendar untuk menjadwalkan ruangan. Ya. Jadi ini adalah proses berpikir Bapak Ibu yang saya ingin untuk kita adopsi ya. Supaya ketika kita mengajukan proposal, mengajukan usul kepada Sinwil untuk mengadakan training A, training B, itu jelas trainingnya ini untuk solusi digital apa dan untuk masalah apa. Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi, tapi di sini dulu aja ya. Saya mau ngobrol, kalau masih ada, saya itu kemarin ngeliat Bapak Ibu ya, ini dari gereja mana sih? Konon kata data ini lebih dari 70 gereja loh. Saya merasa terhormat nih jadinya. Nah, saya lihat-lihat nih ada gereja-gereja yang sepertinya saya belum pernah datang ke sana atau belum pernah kerjasama atau berinteraksi. Seperti misalkan GKI Wellery Pleland. Nah, masih ada nggak ya orangnya, perwakilannya? Mungkin ada kalau nggak salah ada Bu Betaria gitu. Masih ada Drat? Atau GKI Juwana juga nih. GKI Juwana atau dari GKI Blora juga. Saya punya teman di Blora soal ini. Orang Blora yang kesini maksudnya. Ada nggak dari GKI Blora atau GKI Gondomono juga? Saya belum pernah nih.
Purwodadi, GKI Cepu, GKI Jatimurni, nah itu. Ada di antara itu, Bapak Ibu perwakilannya? Kalau ada, saya mau minta sharingnya nih, masalahnya apa yang dihadapi. Kita coba sama-sama gali apakah itu sudah jadi problem statement atau belum. Kayaknya nggak ada ya? Nggak hadir kayaknya. Nggak ada yang hadir. Wah, saya berarti mau kenalan tapi kurang jodoh nih ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ya. Oh, ini baru masuk nih Pak Supatmo nih. Pak Supatmo, oke. Pak Supatmo, mohon maaf nih baru masuk lagi, tapi saya mau ngobrol sebentar. Pak Supatmo, boleh share apa sih masalah yang dihadapi terkait dengan digital ini, gitu ya, di GKI-nya, di gerejanya? Apakah Pak Supatmo terhubung? Iya, tadi sempat terpental. Iya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, di gereja kami itu gereja yang sederhana. Lalu banyak lansia yang berjemaat di kami, sehingga mereka pun gaptek teknologi, dan juga tingkat perekonomiannya memang banyak yang menengah ke atas gitu ya, sehingga ketika menengah ke bawah, sehingga ketika mendengar digital ini mereka yang diberikan kuota gitu, kuota gitu, sehingga kalau mengadakan acara apa-apa mereka lebih suka onsite daripada online. Karena online pasti pakai kuota, kemudian apa-apa pakai kuota gitu ya. Itu yang saya bayangkan. Sehingga kemarin di minggu kemarin karena mindset saya seperti itu, maka saya berpikir kalau begitu saya mengadakan kegiatan di samping onsite, lalu memakai konten-konten yang tidak bisa ada percakapan gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk memakai media Zoom, ya dengan pemikiran mereka tidak apa-apa lah sedikit orang yang mengikutinya, karena memang saya berpikir kuota. Nah, Zoom diadakan dalam minggu ini pertama kali untuk PMJ dadakan, karena saat ini kan di tempat kami Semarang kan lumayan merah ya untuk COVID. Kemudian ketika diadakan Zoom pun ternyata luar biasa, yang ikuti dari 8 anggota MC yang bisa datang 7, yang bisa itu 7, ternyata mereka bisa semua, dan seperti itu. Kemudian saya mencoba juga untuk nanti malam mengadakan persekutuan doa via Zoom. Itu memang hal baru bagi kami, walaupun ini bagi rekan-rekan yang lain itu sudah sering, tapi ini bagi kami hal baru. Kami akan melihat juga animo jemaat dalam mengikuti Zoom ini. Oke, menarik nih. Kita belajar bareng-bareng ya dari sharingnya Pak Supatmo. Yuk, problem statement-nya berarti apa, Bapak Ibu? Boleh ada yang share nggak? Ada yang bisa bantu nggak? Bantu saya. Problem statement-nya apa nih dari cerita tadi, supaya kita terstruktur berpikirnya? Problem statement-nya dari GKI Gondomono berarti. Ada yang mau share? Kira tebak aja. Kuota. Berarti jemaat memiliki kuota yang terbatas gitu ya, Bu ya? Iya. Jemaat memiliki kuota yang terbatas untuk mengikuti pertemuan online, harus spesifik, betul ya? Jemaat harus membeli kuota untuk bisa mengikuti seperti pertemuan-pertemuan virtual seperti itu udah hampir lompat ke solusi karena karena masalahnya adalah jemaat merasa kekurangan kuota atau tidak punya resources, sumber daya untuk membeli kuota untuk mengikuti pertemuan-pertemuan online gereja. Itu adalah problem statement-nya. Nah, lalu tetapi kondisinya adalah mau nggak mau masih online gitu ya, ini kondisinya. Solusinya tetap harus pakai Zoom. Nah, tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu, saya mau mendetailkan lagi solusinya. Solusinya adalah bukan pakai Zoom, tetapi solusinya adalah harusnya satu, kita mencari mana di antara platform-platform online tersebut, ya Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau apapun yang lain, mana yang menurut reviewnya itu menggunakan kuota paling sedikit, betul nggak? Iya. Itu yang harus kita
research. Nah, menurut cerita dari teman-teman saya, katanya Zoom yang paling hemat kuota, katanya begitu. Betul. Oke. Tapi jangan stop di situ, Bapak Ibu. Iya. Solusinya berarti pakai Zoom itu jadi solusi, tetapi butuh pelatihan teknikal. Bukan pelatihan teknikal hanya menggunakan Zoom, tetapi pelatihan teknikal menggunakan Zoom dengan kuota yang sedikit. Ada toh. Bisa, karena di Zoom kita bisa setting. Betul nggak? Kualitas videonya mau auto, mau high res, mau low res, dan seterusnya. Betul nggak? Kita bisa setting. Ya kan? Jadi kalaupun tetap pakai video, kita bisa setting supaya tidak memakan kuota. Atau bisa kita googling tips untuk mengurangi kuota dalam menggunakan Zoom. Lalu kita ajarkanlah majelis jemaat kita untuk setting Zoom-nya supaya kuotanya itu lebih sedikit. Sudah cukup clear ya Bapak Ibu ya, proses berpikirnya ya. Nah, jadi nanti kalau kita tanya, berarti di GKI Gondomono butuh training apa? Kita jangan ngomongnya cuma butuh training Zoom. Nah, ini tidak akan meng-kill problemnya. Tetapi kita bisa ngomongnya, kita butuh training Zoom supaya kuotanya yang dipakai sedikit. Gimana tuh caranya? Nah, gitu ya. Misalnya. Nah, ini kan contoh. Nah, lalu juga, atau solusi-solusi lainnya. Gitu ya, media apa yang bisa diakses tanpa kuota. Nah, saya senang nih contoh-contohnya. Ya. Bikin stasiun radio perlu perizinan yang lebih rumit daripada media internet. Nggak tahu juga radio amatir yang areanya sempit dan sebagainya. Nah, ini boleh ya dieksplor. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Lalu sebagai perwakilan dari gereja, ya sebagai perwakilan dari gereja, kita tentu harusnya bisa melihat gitu ya, atau kita setidaknya bertanya apa yang dibutuhkan. Tetapi kadang-kala jadinya banyak banget nih yang mau kita kerjakan. Nah, saya kasih lagi another matrix ya Bapak Ibu untuk membantu. Ini tools. Kalau Bapak Ibu tadi mau pakai mau pakai OneDrive, mau bangun aplikasi sendiri, mau pakai apapun itu segala untuk menjawab permasalahan Bapak Ibu, ini adalah satu tool sederhana untuk memprioritaskannya, yaitu ada dampak dan usaha atau sumber daya yang dibutuhkan. Contoh, kalau kita mau bikin database jemaat gitu ya, lalu membuat sebuah aplikasi khusus tidak menggunakan aplikasi yang ada. Kira-kira usaha atau sumber dayanya low atau high, Bapak Ibu? Low atau high usaha sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi khusus? High. Ya, bagi saya high ya, karena butuh orang IT-nya, butuh uang mungkin ya, dan seterusnya. Dampaknya gimana? Wah, ini paling susah ya Bapak Ibu ya untuk ukurnya ya. Dampaknya gimana ya? Besar atau kecil? Nah, saya kasih pertanyaan-pertanyaan untuk guidance-nya Bapak Ibu. Untuk mengetahui sebuah dampak, ya, coba Bapak Ibu tanyakan ini ke diri sendiri atau ke majelisnya. Kalau ini berhasil, dampaknya apa sih? Gitu. Terus siapa aja yang ngerasain? Apakah dampaknya panjang atau hanya sementara nih? Ya. Nanti kalau pandemi selesai, ini udah nggak kepake, berarti kan nggak jangka panjang gitu ya. Kecuali kalau kita percaya pandemi ini jangka panjang. Terus, apakah kita sudah memiliki sumber daya yang dibutuhkan? Ini untuk identifikasi sumber dayanya. Ya. Berapa dan apa saja sumber daya yang harus kita cari untuk proyek ini, dan dari mana kita bisa dapat. Jadi kalau kita bahkan nggak tahu dari mana bisa dapat bantuannya, sumber dananya, ya berarti kita kategorikan high. Nah, berarti kalau dari matriks ini 1, 2, 3, 4, kira-kira proyek mana yang harus didahulukan Bapak Ibu? 1 ya. Kemarin kita belajar skill ya, orang-orang mana yang harus kita guide duluan ya. Nah, sekarang proyek mana yang harus kita dahulukan? 1, betul. Karena usahanya kecil, dampaknya besar. Oke, quick win. Nah, usahanya besar kayak tadi ya, membuat database terintegrasi melalui apps gitu misalnya. Dampaknya juga saya pikir itu juga bisa besar kalau dipergunakan dengan benar. Itu adalah sebuah investment Bapak Ibu ya. Investment. Jadi kalau investment atau jangka panjang berarti kan harus dicicil ya. Gitu ya. Jadi silakan mulai gitu setelah quick win-nya ada ya. Yang nomor 3 ini nice to have Bapak Ibu.
dampaknya kecil, usahanya juga kecil gitu ya. Ya udah kalau jadi bagus lah gitu ya. Kalau enggak ya bisa dibilang mungkin nggak apa-apa karena dampaknya kecil. Nah, jangan sampai gereja kita di nomor 4 nih proyeknya Bapak Ibu ya. Udah usahanya besar tapi nggak direncanakan dengan baik gitu ya. Ternyata dampaknya jadi kecil. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak yang punya pengalaman ngerjain proyek yang nomor 4? Coba biar kita belajar. Ada nggak yang pengalaman ngerjain proyek nomor 4? Udah barangnya udah jadi nggak dipakai. Padahal bikin barangnya, bikin solusinya itu super susah. Mau tahu, ada nggak Bapak Ibu yang pernah ngerasain ini? Wah, puji Tuhan kalau belum ada ya, saya nggak akan paksa. Semoga tidak ya Bapak Ibu. Atau jangan-jangan kita lebih seringnya yang nice to have ya. Gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Nah, di bagian terakhir ini, di 10 menit terakhir, ya 15 menit terakhir, kita akan ada 10 menit breakout room lagi. Apa yang harus dilakukan di breakout room ini? Saya minta Bapak Ibu untuk menceritakan lagi tadi ya dengan cara pikiran tadi. Masalahnya apa yang mau diselesaikan lagi-lagi. Lalu bisa diselesaikan dengan solusi apa? Dan kalau solusi digitalnya sudah terpikirkan, Bapak Ibu butuh pelatihan teknikal apa? Ya, ini penting Bapak Ibu, pelatihan teknikalnya nanti Bapak Ibu bisa ditulis di Jamboard apa namanya secara proses berpikirnya. Lalu di Google Form hanya untuk pelatihan yang dibutuhkan. Minta tolong untuk dikerjakan dengan sepenuh hati karena inilah yang akan menjadi data untuk Synwheel. Jadi Synwheel akan melihat hasil dari Google Form-nya dan juga Jamboard-nya, ya. Lalu melihat mana yang dibutuhkan, teknikal mana yang dibutuhkan oleh kebanyakan dari gereja. Setelah itu nanti Synwheel akan mengconsider, akan mempertimbangkan apakah perlu diadakan pelatihan secara terpusat seperti ini, begitu ya, Bapak Ibu ya? Atau seperti apa? Apakah perlu Synwheel carikan? Kalau misalkan ternyata butuh untuk Google Drive misalkan, apakah perlu dicarikan memang pakarnya, emang orang yang kerja di Google misalkan kalau perlu gitu ya, untuk sharing misalnya, ya, oke, kurang lebih seperti itu. Nah ini waktunya saya harus cut ya, jadi kurang lebih 10 menit saja, oke, karena orangnya juga lebih dikit kan ya. Kalau sudah selesai sharing, boleh langsung balik ke main room. Silakan Bung Drata. Oke, Kak Sam mau di-share dulu link ininya? Jamboard atau Google Form-nya? Oh iya, ada di WhatsApp kali ya? Ada nggak? Oke. Bentar. Saya ini dulu ya. Saya lagi buka nggak ya? Oke. Link Jamboard-nya ya. Share. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu bisa perhatikan ini apa namanya panduannya dari KSM. Semakin baik kita menceritakan atau menjawab pertanyaan ini, nanti dari Synwheel akan bisa jadi data yang sangat berharga untuk kita tadi merencanakan pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran gitu ya. Nanti breakout room-nya seperti yang tadi, silakan Bapak Ibu ikutin kelompok yang sebelumnya. Langsung masuk room-nya ya, kelompok-kelompoknya ya. Saya sudah buka, silakan Bapak. Halo, selamat siang, kembali lagi. PR-nya udah jelas ya, apa yang harus dikerjakan ya. Jadi yang harus dikerjakan jelas. Jadi akan membuat TNA dan harus dalam waktu 10 menit. Oke, mungkin silahkan untuk segera didiskusikan. Dari GKI Ambarawa dulu mungkin silahkan. Problemnya apa, kemudian TNA-nya apa yang dibutuhkan, apa training yang dibutuhkan, teknikalnya apa. Silahkan, Deo atau Revo. Mungkin boleh duluan yang lain dulu, nggak apa-apa, Pak. Boleh. Pak Hendra, ada? Yang dibutuhkan apa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, kalau saya sih masih fokus kepada
itu Pak update data jemaat, karena masalahnya begini. Jadi data jemaat itu tinggi angkanya, tinggi, sehingga kadang-kadang kan kalau kita ngomong kebutuhan pendeta kemudian menjadi rasio kan itu Pak. Nah, jadi jangan sampai data ini diragukan kemudian keputusannya membingungkan dan juga. Oke Pak. Nah, kembali kan kita mau mengupdate data itu kemarin kan saya mulai dengan Google Form. Nah, problematika kedua, ngirimnya bagaimana? Saya kirim kemana saja itu semua itu? Apakah harus dengan sensus? Kayak sensus ekonomi Indonesia itu Pak, mendatangi satu-satu, si form lagi begitu. Nah, cara ngirimnya ini masih menjadi persoalan sendiri kan bagi saya. Ini yang mau nanti kita diskusikan lagi kan. Oke, jadi tidak punya bayangan sekarang Pak. Jadi kalau form itu sudah baik, bagaimana ngirimnya? Oke, kita catat. Jadi kalau boleh disampaikan, berarti ini problemnya adalah data jemaat yang belum diupdate, dan yang kedua adalah masalah cara mengupdate-nya ya Pak ya, gitu ya Pak. Betul. Oke, saya kira sudah catat masalah data jemaat, keyword-nya. Oke. Kemudian di Jamboard itu ada ininya ya, ada apa? Yang perlu diisi silahkan, kalau mau langsung diisi Pak Hendra berarti bisa langsung tulis ya. Jamboard. Ya. Oke. Jadi ada masalah, solusi digital, kebutuhan pelatihan teknikal. Jadi ada 3. Oke. Silahkan nanti coba dituliskan. Ada yang bisa dimasukkan apa yang jadi pilihannya gitu ya. Dan ini kan kelompok 1 sampai kelompok 10. Jadi nanti ngisinya di kelompok 1 ya. Yang masalah ini ya. Oke, kalau Pak Jami, kira-kira yang mau dibuat apa Pak dalam tulisan masalahnya? Pak Hendra bisa masuk ke ininya nggak Pak ya? Ke apa Jamboard-nya? Sorry, lompat ke Pak Hendra lagi. So ke Jamboard-nya tapi tak ketik kok, tidak keluar hurufnya ya Pak? Oh, klik ininya dulu Pak, klik sticky note-nya dulu. Oke, sticky note. Klik sticky note-nya dulu, baru betul, kemudian dipindahkan gitu Pak. Oke. Pak Jami, silahkan, atau Pak Hilman. Baik Pak, selamat siang. Kami ini memang memiliki persoalan yang sama seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tadi, bahwa pendataan ini memang penting karena data yang kami miliki itu mungkin 10 tahun ke belakang ini terlihatnya besar. Tapi di dalam realitasnya itu kan mungkin kalau kita menganggap ini misal jemaat kita besar, tapi ternyata realitasnya sedikit. Nah, ini kita coba melakukan pendataan ulang, tetapi baliknya caranya gimana? Atau kalau kita mengirimnya itu lewat apa? Nggak seperti yang dikatakan apa? Mesti didatangin satu-satu, kirim surat, tapi alamatnya sudah berubah sendiri. Ini kami juga punya kerinduan supaya minimal jemaat itu diketahui alamatnya. Karena memang sekarang ini cukup sulit berkomunikasi karena beberapa pertimbangan. Intinya itu supaya jemaat yang memang tercatat itu kami mengetahui di mana tinggalnya. Kalau memang ada beberapa persoalan yang mungkin berhubungan dengan kegiatan gereja, itu juga mungkin jadi pergumulan kita, Pak. Jadi intinya begitu, Pak, supaya data ini kita bisa dapat mengetahui secara pasti di mana keberadaan mereka. Itu saja, Pak. Oke. Jadi mungkin bisa ditambahkan, Pak Jami bisa masuk ke Jamboard-nya, Pak. Kalau gitu teknikalnya,
nggak masuk ya Pak? Nggak bisa ya? Oke. Pak Puspo, ini jadi yang di chat kita di grup satu itu nggak ada. Jadi yang diposting tadi sebagai chat di pleno itu tuh nggak masuk. Oh, oke. Saya coba. Jadi kita nggak bisa akses, nggak ada linknya gitu. Ntar. Udah terlihat kah sekarang? Nah, sekarang masuk. Cuma ada satu ya. Oke. Google Presentation. Nah, ini yang baru presentation. Supaya teman-teman nggak bingung. Sorry ya, ini ada yang manggil sholat itu. Jamboard harusnya. Sorry, ini kok. Sorry Pak, saya salah kirim Pak. Ya, itu baru itu yang tadi yang ininya. Oh ya, ini kok kayaknya saya copy kok keluarnya yang masih copy yang lama. Pak Jami sambil nunggu ini. Iya, mari Pak, mari. Mungkin, cuman maaf ya, ini ada suara masjid. Soal update data jemaat ya, mungkin yang paling ideal itu melalui wilayah ya Pak ya, apapun istilahnya di tempat Bapak itu ya. Kalau kami GKI Pasteur terdiri dari 6 wilayah Pak ya, jadi utara, timur, selatan, pusat dan sebagainya gitu ya. Kemudian mereka sendiri tiap penatua wilayah itu diberi data mereka gitu, dan dari situlah mereka diminta mengupdate data-data jemaat sesuai dengan orang-orang yang ada di daerah mereka. Hanya itu aja mungkin Pak sharing kami, itu pun kami sedang berproses. Terima kasih. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak masukannya Pak. Tapi kalau kami masih sedikit Pak, cuma 1.000 orang. Tapi kalau Kuitang mungkin saya pusing 7 keliling. Karena hal yang sama itu terjadi dengan GKI Taman Cibunut ya, mungkin berapa ya, 3.000 atau 4.000, wah itu pusing 7 keliling gitu. Karena dia bilang 50% udah nggak dikenal ada di mana orang-orang itu, atau siapapun juga ya, karena perbedaan generasi. Jadi saya setuju ya, bagaimana kita sekarang perlu pemikiran bahwa segala sesuatu harus digitalisasi gitu, karena kalau enggak itu tambah rumit dan satu saat kita nggak tahu lagi siapa itu mereka-mereka yang anggota jemaatnya. Iya betul. Oke, saya kira udah ada ya. Jadi mana yang sudah masuk Pak Puspo, artinya saya lihat di situ udah ada linknya ya. Ya. Oke, saya coba pindah ke grup satunya sebentar ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Kalau periode pertama dia selesai, dia masih bisa akses itu gimana cara cut off-nya gitu kan, itu masih kepikiran tuh kayak gitu. Barangkali ada solusi Bang Ginting. Oke. Kalau untuk itu sih di kita gitu ganti ke pengurusan, passwordnya kita ganti Pak. Buat akses ya, buat ngebatasin akses orang-orang ya. Iya. Jadi ya tanpa mengurangi rasa hormat. Iya. Ya nggak, makanya paling tidak solusinya yang paling simpel itu ya, yang paling simpel ya. Iya. Atau yang kayak sekarang kita bikin masa berlaku password. Gitu. Oh oke. Begitu expired dia akan habis. Iya. Apalagi kalau misalnya nih ya kayak tadi dari GKI Man tadi yang pakai OneDrive. Nah itu setahu saya itu bisa di-share kan per orang, itu kalau memang kita pakai yang otentik, yang resmi, itu masa berlakunya ada. Iya, setahun. Nah, begitu. Paling ya, kalau yang bisa saya sarankan sih yang terlintas saat ini kayak gitu. Jadi kan paling kalaupun majelis yang lama dalam tanda kutip bilang kita nggak bisa akses lagi, kita akan nanya kebutuhannya apa ya Pak? Gitu aja kan. Iya. Oke, mungkin mengingatkan saja bahwasanya di Jamboard yang sudah saya barusan kirim itu ya, nah itu ada link yang harus diisi ya. Bisa dimulai kah Jamboardnya dan pilih yang 2/10 karena ini kelompok yang kedua ya. Oh, saya lagi ngisi yang dari Pak Widodo tadi di Jamboard yang lama Pak. Apa yang ada yang baru ya Pak? Ada yang baru. Sebentar. Belum ada yang ngerjain ya Pak. Jamboard itu belum ada yang ngisi. Yang nomor 2. Belum ada. Nomor 2 masih kosong. Kalau yang baru ada tulisnya masalah, solusi sama digital.
Iya, masalah solusi digital. Ya, sama kebutuhan pelatihan teknikalnya apa? Silahkan untuk diselesaikan atau ditambahkan ya. Dan waktunya kita berjalan sangat cepat nih, kedudukan 10 menit. Wah, saya nggak tahu nih, lebih pendek dari yang tadi ya. Silahkan untuk dicoba. Langsung aja berarti ya. Oh, langsung, nggak usah pakai gambar Pak. Klik yang tulisannya itu, klik yang tulisannya dia sticky, yang gambar kotak ya. Nanti bisa langsung digunakan sih. Mungkin saya bisa share screen nggak nih? Oh bisa, ntar saya share screen. Yang ini, kemudian ini caranya gini, klik yang sticky note, kemudian pilih warnanya apa, problem pakai warna itu. Tadi problemnya apa ya? Summary-nya apa problemnya tadi? Bentar Pak, saya udah masalahnya adalah hilang tadi saya kerjain. Satu kelompok satu Jamboard Pak. Satu kelompok satu Jamboard. Oh gitu. Satu Berarti kelompok. kita simpulkan ya. Itu tadi Pak, itu. Ini harus datang ke kantor gereja untuk mendapatkan data terkait anggota jemaat Pak. Kalau dari Pak Widodo ya Pak. Jadi kita tidak bisa akses online ya Pak Widodo ya. Saya masukin aja ya, saya ketik boleh. Silakan. Semua bisa kok. Masalahnya kesulitan mendapatkan data jemaat. Yang di 2/10 ya tulisannya ya. Yes, iya Pak. Jadi kesulitan mendapatkan. Jadi kata Pak Widodo Pak ya Pak Widodo ya. Kesulitan mohon mendapatkan data jemaat, alamat email ya Pak tadi Pak. Pak Widodo alamat email ya. Pak Widodo masih di mute Pak, belum terdengar suaranya Pak. Beginikah ya? Alamat email tidak valid gitu ya? Enggak Pak, bukan tidak valid, sulit didapat Pak, karena alamat ini sulit. Hal yang beda. Jadi kita harus datang ke kantor gereja dulu ya Pak ya? Iya harus. Iya, jadi harus datang ke kantor gereja Pak untuk mendapatkan data anggota jemaat. Tadi kan saya bilang datanya harus saya seperti ini gitu loh. Jadi kita harus cari hard copy gitu. Karena tidak bisa diambil dari apa dengan sistem jarak jauh atau PJJ atau jarak ini ya. Cara online itu kami tidak bisa. Gitu. Kayak gini ya Pak ya berarti ya? Terlihatkah? Iya. Ya. Kemudian solusinya apa berarti ini? Ya solusinya ya tadi melalui sementara ini saya menggunakan fasilitas WA group itu aja solusinya itu yang ada. Jadi solusinya saat ini yang tadi temporary solutionnya dari Pak Horbert kemungkinan dari WA group diminta masing-masing gitu Pak. Cuman kan ada butuh waktu lagi untuk minta ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada keterbatasan waktu kita harus menunggu. Itu solusi pertama, yang kedua ya di-bel itu. Atau harus ditelepon satu demi satu Pak. Iya, ya itu udah. Itu nggak ada cara lain Pak. Berarti kalau gitu yang bisa dikerjakan apa nih berarti? Gimana Pak? Pelatihannya berarti apa yang kira-kira dibutuhkan? Buat kalau pelatihan ini justru Pak, kita membutuhkan bagaimana kita mengajarkan kepada teman di gereja itu bisa menuju ke yang online Pak. Itu Pak, tadi saya tambahin sedikit tuh Pak, kebutuhan pelatihan teknikalnya adalah memperlengkapi kemampuan atau skill karyawan gereja Pak. Nah, cocok Pak. Oh ini dibuatnya satu gini sih, ya. Jadi tadi tulisannya masalah biarin aja, masalah solusi digital, kemudian kita buat port apa ini baru sendiri. Ya? Iya gitu, ya. Ini duplicate aja ya. Ini tadi kan ini ada technical. Kebutuhan pelatihan teknikal ya, sorry. Iya betul. Nah ini aja deh. Ya, ups malah hilang.
Ya pelatihan tekniknya ya itu tadi memang harus meningkatkan skill dari skill tata usaha atau gereja ataupun mungkin dari pengurus gereja juga, maksudnya pengurus majelis. Oke, ini satu masalah, satu problem. Kemudian silahkan untuk didiskusikan lagi apa yang selain dari Pak Widodo ini. Mungkin ada solusi apa problem yang lain dari Pak Ginting tadi, adakah yang mau disampaikan? Ini maksudnya dari problem statement yang sama sih ini. Oh, problem statement yang sama. Oh, oke. Bisa kemana-mana maksudnya Pak, dengan kita kan ya itu di zaman pandemi ini orang harus ke gereja untuk minta data gitu kan. Jadi kalau itu kalau mereka bisa akses secara online atau di mana kan akan lebih mudah buat data-data yang umum lah tadi seperti Pak Widodo bilang gitu kan, atau cuma untuk melihat sekedar siapa sih di wilayah kita, nama anggotanya gitu kan. Kalau tadi juga ada di grup ini yang bilang kalau saat-saat ada kedukaan gitu kan kita. Ya, selamat datang kembali di main room. Cepat ya. Lagi ngobrol, nggak apa-apa. Lagi ngobrol, terus saya agak mati-mati, balik. Oh ya udah. Iya, ya udah. Tapi tadi dapat ya Pak. Nanti tolong ditulis ya Pak di Google Form-nya. Mungkin setelah ini juga nggak apa-apa, atau di Jamboard-nya. Kenapa ada Jamboard ini supaya juga Sinto bisa memahami masalahnya apa sih sebetulnya gitu ya. Bukan hanya sekedar mengumpulkan training yang di Maui. Bukan hanya sekedar itu gitu. Jadi Bapak Ibu abis ini saya tahu ini butuh waktu untuk berpikir mungkin gitu ya, atau untuk bertanya dulu. Jadi teman-teman dari Litbang mungkin kalau boleh izin gitu ya, mungkin nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau minggu depan gitu boleh diingetin lagi nih Bapak Ibu peserta untuk mengisi 2 form ini gitu ya. Gitu. Jadi jangan dipaksakan hari ini karena harusnya ini kan mewakili kebutuhan gereja ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi harapannya habis ini grup WA-nya jangan leave dulu ya Bapak Ibu ya, jangan bubar dulu nih kalau ada. Ada ya Drat ya grup WA? Ada. Harapannya jangan bubar dulu ya, supaya itu terkumpul dulu ya, trend analisis terkumpul dulu. Bapak Ibu silakan ngobrol sama orang-orang yang merasa harus dilibatkan, lalu tanyakan tadi masalahnya apa, solusi digitalnya apa, butuh pelatihan teknikalnya apa. Pak, gimana kalau kita belum saatnya di stepnya pelatihan teknikal Pak, kita masih di saatnya itu adalah mindset, kemauan orang dan segala macam. Ya nggak apa-apa, tulis aja di others dulu deh ya. Tulis di others, kita mindset Pak, kita kemauan Pak, atau apapun itu ya, supaya nanti kita petakan lagi. Oke, kalau dari saya sebetulnya sudah selesai semuanya dari Bung Drata dan pengurus. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Kak Sem. Kita beri tepuk tangan buat Kak Sem untuk waktunya udah berbagi sama kita. Saya juga apresiasi sekali ya sama partisipasi dari Bapak Ibu semua.